Ini dia bisnis online yang bakal bantu kamu dapetin 10 juta pertamamu. Sebenarnya topik ini udah sering dibicarakan ya, udah sering dibahas sama kreator-kreator lain, terutama seputar tentang side hustle atau self improvement atau tentang ya seputar mencari pendapatan tambahan lewat digital atau lewat online. Dan biasanya tuh judulnya kayak 2024 kamu harus ikutan bisnis ini, kalau nggak kamu ketinggalan. Atau misalnya dapetin 100 juta pertama dari bisnis online ini, jangan sampai ketinggalan momentumnya. Dan banyak banget judul-judul serupa. Tapi sebenarnya aku nggak masalah ya sama hal itu ya, karena memang beberapa ilmu-ilmu dari mereka ini, ilmu-ilmu dari kreator ini, aku serap dan aku coba praktekkan dalam karirku, dalam bidang yang aku tekuni sekarang. Tapi nggak semua masalah tuh kan ya punya solusi yang sama ya. Jadi di video ini aku pengen mengajak teman-teman untuk lebih membuka pikiran, menggunakan otaknya, melarin otaknya untuk bisa lebih berpikir lebih jernih, berpikir lebih jelas gimana caranya dapetin 10 juta pertamanya dengan ya realistis gitu ya. Oke, langsung aja. Jadi sebelum aku masuk ke videonya lebih jauh lagi, aku mau menceritakan sedikit pengalamanku. Jadi aku adalah seorang konten kreator ya di akun @jagokonten. Ini adalah akunnya yang dimana dulu tuh aku bikinnya konten seputar tips bikin konten dan editing. Nah sekarang aku pengen merambah ke hal yang lebih luas lagi untuk bisa teman-teman di sini untuk bisa dapetin penghasilan lewat dunia konten. Jadi bisnis online-nya langsung aja ya, bisnis online-nya yang aku jalankan adalah bisnis online produk digital. Tapi sabar dulu, jangan terlalu skeptis sama yang namanya produk digital, kelas online, e-book, dan lain sebagainya. Biarkan aku menjelaskan sama teman-teman untuk bisa lebih membukakan pikirannya, untuk bisa lebih menggunakan otaknya lagi ya. Jadi, secara gampangnya, secara sederhananya, untuk kamu bisa mulai untuk masuk produk digital, untuk bisa berjualan produk digital, kamu perlu menjawab 2 pertanyaan ini dulu. Ya, pertanyaan ini penting sebagai pintu utama, pintu pertama untuk kamu bisa menjalani karir atau bisnis di bidang ini. Karena kalau udah bisa menjawab 2 pertanyaan ini, kamu tuh udah kayak enak lah, enjoy untuk melakukan apapun, bikin konten, jualan kelas, atau bikin produk digital lainnya, itu lebih memudahkan. Karena kamu udah jelas nih, tahu apa yang harus kamu tuju. Oke, jadi 2 pertanyaan ini adalah yang pertama. Yang pertama, kamu harus tahu dulu. Ini aku sorry ya, kalau agak kecepatan, sorry banget. Tapi kamu bisa memelankan video ini. Kalau nggak paham, di pause dulu, dipahami dulu, dicerna dulu. Oke, untuk pertanyaan pertama yang perlu kamu jawab adalah, kamu punya skill atau pengalaman apa yang kamu kuasai, yang kamu sukai. Nah, pertanyaan ini penting banget untuk kamu jawab di awal. Ya, mungkin kamu punya skill untuk bercocok tanam, skill memasak, atau skill seputar tentang videografi, fotografi, dan editing, seputar kayak gitu, juga boleh banget. Nah, silahkan kamu tulis apa aja skill atau pengalaman yang kamu miliki sekarang ini. Oke? Bisa apa aja, boleh apa aja. Itu kan tadi skill-skillnya ya. Mungkin kamu punya pengalaman tentang, misal, pengalaman tentang menjadi servis mobil gitu ya. Menjadi teknisi servis mobil atau teknisi servis HP. Contoh. Terus misal kamu punya pengalaman tentang, apalagi ya nih, pengalaman tentang mengatur waktu yang baik ketika kamu mendapatkan suatu project. Nah, ini bisa kamu tulis dulu, tulis dalam beberapa poin-poin, apa aja boleh skill atau pengalaman yang dimiliki. Itu penting. Kalau aku sendiri, waktu awal aku bikin konten, aku punya skill tentang tadi ya, editing video dan seputar tentang produksi kontennya. Nah, itu aku jadikan sebagai entry point-nya, sebagai pintu utama untuk menuju ke hal-hal selanjutnya nanti. Nah, itu ya, itu yang pertama. Terus, yang kedua, pertanyaan kedua yang perlu kamu jawab adalah, keresahan apa, masalah apa yang sering terjadi di market. Nah, ini penting ya. Ini penting untuk kamu jawab juga. Misalnya nih, kamu adalah orang yang punya skill atau pengalaman tentang bercocok tanam. Terus, sebagai diri kamu sendiri yang suka bercocok tanam ini, ternyata kamu pernah mengalami masalah serupa misalnya. Misal ya, kalau bercocok tanam itu apa ya? Oh, misal
aku cuma punya lahan sempit nih, tapi aku pengen rumahku tuh lebih banyak tanamannya. Gimana ya caranya? Nah, itu kan suatu masalah ya, suatu keresahan yang ada di market yang mungkin kamu sendiri pernah mengalaminya. Nah, itu kamu tulis dulu beberapa masalahnya. Itu mungkin contoh pertamanya yaitu lahan sempit tapi pengen dikelola dengan baik dengan tanaman-tanaman tertentu. Nah, itu adalah masalah pertama atau keresahan pertama. Mungkin aku coba gali lagi nih seputar tentang bercocok tanam. Apa ya kira-kira ya? Itu kan tadi tentang lahan yang sempit. Nah, mungkin yang kedua adalah semisal di tempat tinggalku tanahnya tuh gersang. Tanaman-tanaman apa aja, tumbuhan apa aja yang bisa aku tanam. Nah, itu contoh kedua ya. Problem kedua atau keresahan kedua ini kan aku sebenarnya nggak terlalu masuk ke dalam bidang cocok tanam ini, tapi aku mencoba sebagai orang awam tuh mencari keresahannya apa ya kira-kira ya. Karena aku kan sebagai orang awam nih, beda halnya lagi kalau kamu memang udah terjun ke dunia ini, ke dunia bercocok tanam, pasti lebih mudah untuk menemukan masalah-masalah. Misalnya, apalagi ya? Misalnya ya, aku udah nanam tanaman buah, tumbuhan buah, pohon buah, tapi waktu berbunga itu buahnya tuh jelek. Itu kenapa? Nah, itu kan bisa menjadi satu masalah atau satu keresahan lagi loh. Jadi ini udah ada 3 masalah atau 3 keresahan yang dialami oleh market. Itu untuk bidang bercocok tanam ya. Jadi tadi kan kita udah bahas ya tentang yang pertama kamu perlu menjawab dulu skill atau pengalaman apa yang kamu miliki atau kamu kuasai. Atau kamu sukai juga boleh deh. Terus, yang kedua, kamu harus menjawab kira-kira kamu bisa berasumsi dulu kira-kira masalah apa, keresahan apa yang sering terjadi atau dialami oleh market, oleh orang-orang yang sekiranya pengen tahu tentang hal itu. Nah, itu perlu kamu jawab dulu. Mungkin aku mau kasih study case-nya langsung ya dari pengalaman yang udah aku jalani. Jadi sepertinya tadi aku udah pernah bilang kalau konten-konten pertamaku itu berawal dari pengalamanku atau skillku di bidang editing atau bikin konten. Karena memang keseharianku sebagai tim produksi di balik layar sebuah konten. Mau itu konten brand atau konten restoran, konten UMKM, dan juga konten-konten kuliner. Nah, aku adalah orang di baliknya. Jadi aku tahu gimana sih seluk-beluknya tuh apa aja. Nah, aku sebenarnya di awal tuh belum terlalu spesifik membahas tentang editing. Oke? Jadi aku membahas apapun yang seputar tentang produksi konten, apapun itu. Nah, tapi ternyata setelah aku jalani, aku menemukan satu keresahan atau masalah yang ada di market, yaitu di waktu itu ya, di waktu awal-awal aku bikin konten, yaitu orang-orang tuh masih nggak paham caranya ngedit konten secara cepat yang menghemat waktu. Mereka belum paham itu. Dan kebetulan banget, itu kan tadi masalahnya ya. Dan kebetulan banget aku punya skill atau pengalaman di bidang serupa. Jadi aku bagikan itu lewat produk digital. Nah, kita masuk ke produk digitalnya nih. Sebenarnya produk digital itu bisa dibuat kalau kamu udah bisa mengkombinasikan 2 jawaban dari pertanyaan ini. Tadi kamu punya skill atau pengalamannya, terus kamu kombinasikan dengan masalahnya. Apa? Nah, terus ketika kamu kombinasikan ini, sebenarnya bisa banyak banget ide-ide yang bermunculan. Kalau dari ide kontennya, tadi kan kalau bercocok tanam ya, berarti ide kontennya adalah, ini dia cara untuk menanam tanaman di lahan yang sempit. Itu kan bisa jadi satu ide konten. Nah, satu ide konten, ini aku sedikit spill aja ya. Kalau kamu pengen bikin konten di sosial media atau bikin video Reels, video TikTok, video YouTube Shorts, dan video panjang YouTube kayak gini, itu kamu bisa sampaikan secara umumnya aja, secara generalnya dulu. Karena memang sebagian besar orang di internet, di sosial media, itu adalah orang-orang yang masih pemula. Jadi kamu bisa membagikannya secara general terlebih dahulu.
Nah, ketika udah ada interaksi yang masuk, DM-DM yang masuk, komentar yang kamu terima, di situ kamu bisa mengolahnya lagi, kan dari skill, terus punya masalah, kamu kombinasikan menjadi sebuah ide konten. Nah, dari ide-ide konten ini, kamu secara konsisten kamu posting terus di sosial mediamu. Dan ketika udah ada interaksi yang muncul, mereka biasanya menanyakan tentang detail dari konten yang kamu buat. Disitulah saatnya kamu membentuk suatu produk digital, membuat satu produk digital. Nah, ini pokoknya aku di video ini aku tuh mengajak teman-teman untuk lebih membukakan pikiran ya, untuk lebih bisa melarin otak. Ini aku masih improvisasi untuk di video ini, tapi aku merasa aku perlu untuk membagikan video ini karena kalau kamu udah paham sama konsepnya ini, nanti bakal lebih mudah untuk kamu dapetin 10 juta pertamamu. Tapi mungkin kamu sampai sini masih bingung. Sebenarnya apa sih itu produk digital? Jadi singkat aja, sederhana aja, produk digital adalah produk yang biasanya bentuknya adalah edukasi atau informasi yang dikemas dalam bentuk online atau digital. Nah, sebagai contoh gampangnya adalah, aku kasih jenis-jenisnya aja. Ini adalah jenis-jenis dari produk digital. Yang pertama adalah e-book. Nah, secara sederhananya, e-book ini adalah buku, ya, literally kayak buku banget, tapi bisa diakses secara online, secara digital. Nah, itu untuk jenis yang pertama. Terus jenis yang kedua yaitu produk digital e-course. Nah, e-course ini adalah produk digital yang pertama kali aku rilis sebagai bentuk dari jawaban atas orang-orang yang tadi ya, sudah tak sebutin tadi ya, yaitu orang-orang yang pengen ngedit lebih cepat. Nah, aku wadahin dalam e-course editing video. Jadi aku kasih tahu di sana frameworknya gimana, cara untuk belajarnya kayak gimana, mungkin dari persiapannya apa aja, eksekusinya apa aja, evaluasinya apa aja. Aku masukkan dalam e-course ini. Bentuknya biasanya adalah video pembelajaran. Nah, itu biasanya secara umumnya adalah video pembelajaran. Terus masuk lagi ke jenis yang ketiga. Jenis yang ketiga ini ada webinar. Nah, inget kan waktu zaman-zamannya corona covid atau pandemi itu kan banyak ya kita untuk menjalankan sebuah webinar, ngikut sebuah webinar di mana ada orang nge-live Zoom terus dia menjelaskan materi sesuai apa yang dikuasai, materi sesuai apa yang memang pengen dia share. Webinar, jadi bentuknya adalah seminar tapi online, seminar online. Nah, itu contoh yang ketiga, jenis yang ketiga. Lalu ada jenis keempat. Jenis keempat ini aku tambahkan sebagai template. Nah, template ini biasanya digunakan kayak misalnya Excel atau Excel, terus ada Notion, ada juga dalam bentuk Word atau dalam bentuk checklist. Itu banyak. Contohnya, semisal teman-teman di sini punya pengalaman di bidang accounting, terus pengen menyasar market masalah yaitu ibu-ibu rumah tangga yang tidak pandai mengatur uang yang diberikan suaminya, sering habis dalam 1 minggu pertama, padahal ngasihnya bulanan. Nah, kamu bisa masuk di situ. Template yang kamu sediakan bisa kamu pakai di situ. Kamu bisa menyediakan template buat mereka. Nah, itu adalah jenis-jenisnya. Nah, jadi di video ini aku intinya pengen memberitahu ke teman-teman secara blak-blakan aja ya. Karena kalau kamu udah tahu step-stepnya, framework ini, pastinya bakal lebih mudah untuk kamu dapetin 10 juta pertamamu. Karena aku sendiri menjalankan hal ini, menjalankan step-stepnya ini, biar aku bisa dapetin 10 juta pertamaku. Dan mungkin kalau udah di total ya, sejak aku bikin konten ya bisa 50 ya, sekitar 50-100 juta pertamaku tuh ya dari produk digital ini. Jadi nggak perlu nunggu endorse atau lain-lainnya. Nah, kebetulan banget ini kan udah di akhir video nih. Aku pengen ngajak teman-teman yang pengen serius, yang mau serius untuk mempelajari lebih dalam apa aja caranya untuk bisa membuat produk digital. Nah, aku udah sediain e-booknya di sana lengkap. Ya, tapi ini nggak seperti e-book lain yang ditulis secara pakai AI. Tapi di sini aku menulis murni dengan
tulisanku pribadi. Walaupun memang ada AI yang membantuku untuk brainstorming, tapi di e-bookku ini aku udah tulis semuanya karena ada study case yang aku alami sendiri, yang aku jalankan sendiri. Jadi ini e-book spesial dari e-book Teddy Sehan, Jago Konten. Nah, untuk daftar isinya kamu bisa lihat di sini. Oke ya, ini adalah daftar isinya. Jadi aku belak-belakan aja. Kalau kamu pengen ikutan, pengen download e-booknya, boleh langsung cek link di deskripsi. Tapi kalau kamu nggak mau untuk download e-booknya, nggak apa-apa. Karena kalau kamu udah merasa video ini cukup untuk kamu mempraktekkan apa yang kamu inginkan untuk bisa mendapatkan 10 juta pertamamu, itu ya silahkan. Boleh banget, video ini udah cukup banget. Tapi kalau kamu pengen lebih advance lagi, karena di situ ini kan di video ini sebenarnya itu adalah salah satu strategi untuk bisa mendapatkan ide produk digital. Sebenarnya masih ada 4 strategi lainnya untuk bisa mendapatkan ide-ide produk digital ini. Nah, silakan kalau kamu emang pengen serius, emang pengen beneran belajar untuk bisa merealisasikan cita-citamu, tujuanmu untuk dapetin 10 juta pertama, silahkan langsung cek link di deskripsi atau cek link di kolom komentar. Di situ aku udah sediain. Oke ya. Jadi segitu dulu untuk video kali ini. Semoga dari video ini kamu bisa lebih tercerahkan, bisa lebih punya pikiran baru lagi, bisa melarin otaknya untuk lebih langsung take action. Nggak cuma mikir-mikir doang. Jadi video ini aku harap setelah ini kamu melakukan action. Setelah ini kamu melakukan aksi apa yang realistis untuk kamu jalankan. Oke, segitu dulu. Terima kasih udah nonton sampai detik ini, sampai menit ini. Ini udah gak kerasa panjang ya ternyata ya. Itu aja. Terima kasih. Kalau kamu pengen bertanya atau diskusi, boleh langsung tulis di kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.